Di sebuah desa kecil di Jawa, jauh dari hiruk-pikuk kota, suasana malam biasanya tenang. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Namun malam itu, ketenangan desa mendadak pecah oleh kabar mengejutkan. Dharma, pria yang selama ini dikenal keras kepala dan sering berselisih dengan warga, ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh luka aneh, seperti habis dicabik sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia meninggal, tapi hampir semua orang yakin kematiannya bukan kematian biasa. Sejak dulu, Dharma memang bukan sosok yang disukai banyak orang. Ia dikenal angkuh, suka menantang, dan kerap memaki siapa saja yang tidak sejalan dengannya. Beberapa warga pernah curiga kalau Dharma punya ilmu hitam, karena meskipun hidupnya sederhana, ia selalu terlihat punya uang lebih. Bahkan ada yang bilang ia sering pergi ke hutan sendirian pada malam Jumat, membawa ayam hitam dan kendi berisi cairan aneh. Tapi gosip itu tak pernah terbukti. Semua hanya menjadi bisik-bisik yang beredar di antara warga. Malam itu, begitu kabar kematiannya menyebar, warga berbandong-bandong datang ke rumah duka. Suasana rumah joglo tua milik Dharma dipenuhi isak tangis keluarganya. Meski tidak semua tangis terdengar tulus. Ada yang menangis karena banner-banner kehilangan, tapi ada juga yang menangis karena takut pada apa yang mungkin terjadi setelah ini. Lampu petromak di ruang tengah menyala redup. Cahayanya bergetar tertiup angin malam yang menyelinap lewat celah dinding bambu. Bau anyir darah yang masih menempel di tubuh Dharma membuat beberapa orang mual. Meskipun jasadnya sudah dibersihkan seadanya oleh para tetua desa, prosesi pemakaman diputuskan segera dilakukan malam itu juga. Karena kondisi jenazah mulai membusuk lebih cepat dari seharusnya. Beberapa orang berbisik, katanya wajah Dharma masih terlihat bergerak meski sudah kaku. Ada yang bahkan melihat kelopak matanya sempat bergetar, seperti orang yang sedang tidur gelisah. Mungkin cuma kebetulan, pikir sebagian warga. Meskipun rasa was-was terus menggerogoti hati mereka. Saat jenazah hendak diangkat, beberapa pemuda desa terlihat kesulitan. Tubuh Dharma yang sebenarnya tidak terlalu besar, tiba-tiba terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. 4 orang pemuda memanggul keranda itu sambil terengah-engah. Astagfirullah, kok abot banget tuh? Gumam salah seorang dari mereka. Pemuda lain menimpali dengan suara bergetar. Kayak, ana sing numpah kret. Mendengar itu, bulu kuduk orang-orang yang berdiri di sekitar keranda langsung meremang. Arah-arahkan jenazah, bergerak pelan menuju pemakaman desa yang berada di tepi hutan bambu. Sepanjang jalan, obor-obor menyala, menyorot wajah-wajah tegang. Para pengantar, angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun bambu bergesekan, menimbulkan suara yang sioliola berbisik. Beberapa anak kecil yang ikut melihat dari kejauhan langsung ditarik masuk ke rumah oleh orang tuanya. Takut kalau mata polos mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Sampai di pemakaman, liang lahat sudah digali. Lubang tanah itu tampak gelap dan lembab, mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ketika jenazah Dharma diturunkan ke dalamnya, kejadian aneh mulai terjadi. Tanah di sekitar liang lahat bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Orang yang berdiri dekat lubang itu saling berpandangan, wajah mereka pucat pasi. Beberapa mundur perlahan, tapi tetap diam, tidak berani bersuara keras. Saat kain kafan mulai menyentuh dasar liang, terdengar suara lirih, seperti erangan. Suara itu sangat pelan, tapi jelas terdengar oleh orang-orang yang berdiri di sekitar. Aduh, tolong aku. Begitu samar suara itu terdengar, seorang ibu tua langsung menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Seorang bapak berbisik pelan, ya Allah, ... Krungu tuh, temannya hanya mengangguk cepat. Matanya membelalak. Beberapa orang mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin. Tapi angin malam yang bertiup justru terhenti, membuat suasana semakin mencekam. Suara jangkrik yang biasanya ramai, mendadak hilang. Malam jadi sunyi. Hanya tersisa erangan lirih dari dalam liang lahat. Seorang pemuda yang memegang tali kain kafan menjatuhkannya begitu saja karena tangannya bergetar hebat. Lurah desa yang ikut hadir mencoba menenangkan warga. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Wes, ojo pada ngomong sing aur-ora, iki pemakaman. Kudu dijaga adab lan sopan santune." Tapi dalam hatinya, lurah itu pun merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke dukun desa yang berdiri di sisi kanan, berharap ada jawaban. Namun dukun itu hanya menunduk, wajahnya pucat. Bibirnya komat kamit membaca doa-doa yang bahkan tidak semua orang mengerti. Ketika tanah mulai ditimbun, kejadian semakin aneh. Setiap kali sekop tanah jatuh menimpa kain kafan, terdengar bunyi duk-duk seperti ada sesuatu dari dalam yang membalas.
mengetuk. Beberapa warga langsung mundur jauh, tidak berani lagi mendekat. Suasana pemakaman berubah kacau. Sebagian ingin segera lari, sebagian lagi memaksa agar prosesi diselesaikan cepat-cepat. Seorang bapak tua dengan suara bergetar berkata, "Iki dudu mayit biasa. Iki tandane arwah durung tenang." Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang merinding. Anak-anak muda yang menggali tanah tadi saling pandang. Wajah mereka pucat seperti kehilangan darah. Seorang di antara mereka bahkan jatuh terduduk, menangis ketakutan. Akhirnya, dengan terburu-buru, pemakaman selesai. Liang lahat tertutup tanah sepenuhnya. Tapi perasaan mencekam tidak ikut terkubur. Warga bubar dengan langkah cepat. Sebagian bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Hanya tersisa suara gesekan bambu dan langkah kaki yang berlarian meninggalkan kuburan itu. Namun malam itu, beberapa warga yang rumahnya dekat pemakaman mengaku masih mendengar sesuatu. Dari arah kuburan, terdengar samar suara orang mengerang, disusul ketukan pelan seperti orang mengetuk dari bawah tanah. Tok, 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 tok. Begitu bunyinya, anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti. Mengarah ke kuburan baru itu, seorang nenek tua yang tinggal tak jauh dari sana menutup pintu rapat-rapat, lalu berbisik kepada cucunya yang ketakutan, "Enduk ojo matu, yen krungu suara saka kuburan, pura-pura wei ora krungu. Arwah kui durung rela lunga." Dan sejak malam pemakaman itu, warga desa tahu satu hal, kematian Dharma bukanlah akhir. Justru itu adalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Beberapa malam setelah pemakaman Dharma, suasana desa tidak lagi tenang seperti biasanya. Warga yang rumahnya dekat kuburan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya hanya suara anjing-anjing yang menggonggong tanpa henti, padahal tidak ada siapapun lewat di jalan. Suara gonggongan itu terdengar serentak, panjang, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Lama-lama, gonggongan itu berhenti mendadak, digantikan dengan keheningan yang justru lebih mencekam. Lalu, dari arah kuburan baru, terdengar suara ketukan pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Suara itu membuat bulu kuduk orang-orang yang mendengar langsung meremang. Seorang bapak yang rumahnya hanya berjarak belasan meter dari pemakaman, mengaku mendengar suara itu jelas. Saat ia sedang duduk di teras rumah sambil merokok, angin malam tiba-tiba berhenti bertiup. Suara jangkrik lenyap, dan hanya tersisa ketukan itu. Awalnya ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu suara bambu terbentur angin. Tapi suara itu berulang, teratur, dan semakin jelas arahnya dari bawah tanah. Tepat di kuburan Dharma, bapak itu mendengarnya sampai 3 kali. Lalu tiba-tiba terdengar suara lirih, parau, seperti suara orang sekarat. "Pat, tolong aku. Ojo tinggal ke aku neng kene." Kalimat itu begitu jelas, membuat rokok yang sedang ia genggam terjatuh begitu saja. Bapak itu buru-buru masuk ke dalam rumah. Menutup pintu rapat-rapat, wajahnya pucat pasi. Istrinya yang melihat hanya bisa bertanya pelan, "Ana opo pak? Kok koye wedding?" Sang suami tidak menjawab, hanya menelan ludah sambil tangannya gemetar. Malam itu mereka tidak berani tidur, hanya duduk menunggu pagi dengan lampu minyak menyala terang. Keesokan harinya, cerita itu langsung menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang semalam berada di sekitar kuburan ternyata juga mendengar hal yang sama. Ada yang bilang mendengar suara teriakan, ada pula yang hanya mendengar erangan panjang, seperti orang kesakitan. Semakin banyak yang bercerita, semakin kuat keyakinan warga bahwa sesuatu yang tidak wajar memang terjadi di makam Dharma. Beberapa pemuda desa yang biasanya pemberani pun ikut ketakutan. Ada yang semula menantang dengan sombong, "Ah, paling wong-wong iki ngibuli we, monokui mengguyon." Tapi ketika malam berikutnya mereka memberanikan diri nongkrong dekat kuburan untuk membuktikan. Mereka sendiri yang akhirnya lari tunggang langgang. Menurut pengakuan mereka, saat tengah malam, tanah di atas kuburan Dharma benar-benar berguncang, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Mereka bahkan mendengar suara napas berat, tersengal, seolah-olah dari dalam kain kafan. Salah satu dari mereka bahkan sakit demam tinggi. Setelah kejadian itu, tubuhnya menggigil. Sioliola, ada yang mengikutinya pulang. Seiring berjalannya malam, suara-suara itu semakin sering terdengar. Kadang hanya berupa ketukan, kadang berupa jeritan minta tolong. Ada seorang ibu yang sampai jatuh pingsan karena mendengar suaranya sangat jelas. Tepat di telinganya saat ia menimba air di sumur tengah malam. Suara itu berkata lirih, "Mbak, tolong buka, aku isi urip." Ibu itu menjerit keras. Ember yang dipegangnya terlepas masuk ke dalam sumur. Setelah disadarkan oleh tetangga, ia menangis histeris, tidak berhenti mengulang-ulang, "Suarane Dharma, aku krungu jelas, suarane Dharma." Warga desa semakin gelisah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian menyarankan untuk memanggil dukun desa agar mencari tahu penyebabnya.
Akhirnya, dukun desa dipanggil. Orang tua itu datang dengan wajah serius, membawa dupa, kemenyan, dan beberapa benda pusaka. Malam itu ia duduk bersila di dekat makam Dharma, membakar kemenyan, dan mulai membaca doa-doa yang hanya dia sendiri yang paham. Asap tipis mengepul ke langit malam, menebar aroma menyengat yang menusuk hidung. Warga berdiri agak jauh, mengawasi dengan tegang. Beberapa anak kecil dilarang ikut, hanya orang dewasa yang berani berada di sana. Lama sekali dukun itu membaca mantra, sesekali tangannya gemetar, sesekali matanya memejam erat seolah menahan sesuatu. Setelah lebih dari 1 jam, tiba-tiba dukun itu terhuyung ke belakang. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur deras. Warga segera menolongnya. Tapi dukun itu menepis. Lalu dengan suara serak ia berkata, "Bener, iki pancen ora lumrah. Dharma sak durunge mati wis nyepaki ilmu ireng. Dheweke sinau ilmu sing jenenge santet mayit urip. Tapi amarga matine ora wajar. Kuwi ilmu saiki malela. Arwahe ketangkep ora aiso lunga. Arwahe saiki kleset-kleset. Ngoyak wong-wong sing cedak." Mendengar itu, warga hanya bisa terdiam. Ada yang menutup mulutnya, ada yang saling pandang dengan wajah takut. Ilmu santet mayit hidup bukanlah hal baru bagi sebagian orang tua desa, tapi hampir tidak ada yang pernah benar-benar percaya. Konon, ilmu itu bisa membuat mayat bangkit sementara untuk menjalankan perintah orang yang menguasainya. Tapi orang yang menguasai ilmu itu mati tidak wajar, maka tubuh dan arwahnya akan terjebak di antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Tidak tenang, tidak bisa pergi, tapi juga tidak sepenuhnya mati. Kabar itu membuat seluruh desa semakin resah. Malam-malam berikutnya, banyak warga tidak berani keluar rumah. Pintu rumah dikunci rapat, lampu minyak dinyalakan di setiap ruangan. Anak-anak dilarang main sampai malam. Dan suara gamelan dari radio yang biasanya menemani malam-malam desa mendadak hilang. Suasana berubah mencekam, seolah desa itu sedang menahan napas. Namun meski sudah berhati-hati, teror tetap datang. Ada seorang pemuda bernama Roni yang pulang dari ladang lebih malam dari biasanya. Saat melewati jalan setapak di dekat kuburan, ia mendengar suara itu lagi. Kali ini sangat jelas, persis di telinganya. "Roni, aku isih, urip, tulanggak, metu... Suara itu lirih, tapi cukup untuk membuat kakinya lemas. Roni tidak sempat berlari, tubuhnya jatuh terjerembab. Ketika ia menoleh dengan sisa tenaga, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Tanah di atas makam Dharma bergelombang, dan dari celah tanah yang retak, muncul jari-jari pucat yang berusaha keluar. Kain kafan kotor menempel di jemarinya, dan tanah berjatuhan setiap kali tangan itu bergerak. Roni menjerit second keng-keng-kengnya, lalu pingsan di tempat. Ia baru ditemukan keesokan paginya oleh warga yang kebetulan lewat. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, dan bibirnya terus bergetar menyebut nama Dharma. Sejak kejadian itu, Roni jatuh sakit parah, tubuhnya kurus, dan matanya sering kosong menatap ke arah kuburan, meski ia berada jauh di rumah. Orang-orang mulai percaya bahwa arwah Dharma sedang mencari tubuh baru untuk ditempati. Cerita semakin menyebar, tidak hanya di dalam desa, tapi juga ke desa-desa tetangga. Banyak yang penasaran, tapi lebih banyak yang takut. Pemakaman Dharma kini dianggap angker. Tidak ada yang berani melewatinya seorang diri, apalagi saat malam hari. Suara ketukan dan erangan itu seolah menjadi bagian dari rutinitas malam. Warga yang mendengar hanya bisa menutup telinga, berdoa dalam hati, berharap pagi cepat datang. Seorang nenek tua yang sangat dihormati di desa akhirnya berkata dengan lirih kepada anak-anak muda yang mendengarkan, "Sing perlu kau ilinglah, oho nate nyoba-nyoba, ilmu sing ora mesti. Wong urip kudu nerimo delakan Dharma. Awake wis ora aiso tenang, arwahe nyuwun tulung, nanging ora ana thing aiso nulungi maneh, kui akibat saka apa sing ditandur dewe." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Malam demi malam berlalu, tapi suara dari dalam kubur tidak berhenti. Justru semakin keras, semakin jelas, seolah-olah Dharma benar-benar ingin keluar dan berjalan di antara mereka lagi. Warga tahu, ini baru permulaan dari teror panjang yang akan menghantui desa itu. Malam itu desa sedang diliputi keheningan yang tidak biasa. Sejak kabar suara dari kuburan Dharma menyebar, hampir semua warga memilih menutup pintu ropet-ropet sebelum azan Isya. Jalan setapak menuju pemakaman sepi, tidak ada yang berani lewat kecuali terpaksa. Namun seorang pemuda bernama Jaya, yang dikenal agak bandel dan tidak percaya pada cerita-cerita gaib, memutuskan untuk membuktikan sendiri. "Ah, wong mang kuburan weko, opo sing medeni? Aku pengen bukteke." Ben wong ora ngomong sing aneh, katanya dengan nada menantang saat beberapa temannya mencoba mencegah.
dengan hanya membawa senter kecil. Jaya berjalan sendirian melewati jalan gelap yang dipenuhi rumpun bambu. Angin malam membuat daun-daun bambu bergesekan, menimbulkan suara yang terdengar seperti bisikan orang banyak. Setiap langkah kakinya memecah keheningan. Senter di tangannya bergetar, bukan karena baterainya habis, tapi karena tangannya sendiri. Sebenarnya gemetar, meski mulutnya masih sok berani. Di dalam hati ia mulai merasa tidak nyaman. Saat ia sampai di dekat kuburan Dharma, langkahnya melambat. Kuburan itu tampak basah karena hujan sore tadi, tanahnya becek, dan nisan kayu yang sederhana terlihat miring seakan ditarik dari bawah. Jia berhenti, menyalakan senternya tepat ke arah makam. Pada awalnya tidak ada apa-apa, tapi beberapa detik kemudian, ia melihat tanah di atas makam itu mulai berguncang pelan. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Bulu kuduk Jaya berdiri. Ia mundur setapak. Matanya tak berkedip. Guncangan itu semakin kuat. Tanah mulai retak, dan dari celah kecil muncul kain putih kotor yang basah oleh lumpur. Kain itu bergerak-gerak, seolah ada tangan yang berusaha keluar. Jaya membekap mulutnya, menahan teriakan. Tapi saat kain kafan itu terlihat makin jelas, rasa takutnya memuncak. Dengan mata kepalanya sendiri ia melihat ujung kain kafan muncul dari tanah, bergerak pelan, seperti sedang merangkak. Ya Allah, hanya itu yang mampu keluar dari bibirnya. Tanpa berpikir panjang, Jaya lari sekeng-keng-keng Nia meninggalkan kuburan. Senter terlempar, kakinya terpleset lumpur, tapi ia terus berlari dengan wajah pucat. Sesampainya di rumah, tubuhnya langsung jatuh tersungkur. Nafasnya tersengal, matanya kosong, dan badannya gemetar hebat. Keluarganya panik, mencoba menyadarkannya, tapi sejak malam itu kondisi Jaya tidak pernah sama lagi. Ia jatuh sakit keras, tubuhnya panas dingin, wajahnya pucat, dan setiap malam ia mengigau, berteriak menyebut nama Dharma. Kabar tentang Jaya menyebar cepat ke seluruh desa. Warga semakin yakin bahwa mayit Dharma benar-benar bangkit dari kuburnya. Wes seto iki, kuburan iku pancen angker. Dharma ora gelem tenang, dheweke pengen metu, begitu bisik seorang bapak kepada tetangganya. Sejak itu, tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Suasana desa berubah mencekam. Jalanan sepi, warung kopi yang biasanya buka sampai larut malam mendadak tutup lebih awal. Bahkan suara gamelan dari radio pun jarang terdengar. Malam-malam berikutnya justru semakin menyeramkan. Beberapa warga mengaku melihat sosok putih berdiri di dekat kuburan. Kain kafannya kotor penuh tanah tubuh Nyakoku, dan kepalanya menunduk. Saat dilihat lama-lama, sosok itu menghilang, meninggalkan bau busuk menyengat yang terbawa angin sampai ke rumah-rumah. Anjing-anjing menggonggong serentak ke arah yang sama, lalu tiba-tiba terdiam seolah sesuatu membuat mereka bungkam di rumahnya. Jaya semakin parah. Ia sering menjerit di malam hari. Matanya melotot, tubuhnya kaku seperti sedang dicekik. Kadang ia mengeluarkan suara berat, bukan suaranya sendiri. Aku durung mati, tulung aku metu. Begitu suara itu terdengar, dari keluarganya ketakutan. Mereka menutup telinga, tidak sanggup mendengar. Beberapa orang mencoba memanggil dukun desa, tapi dukun itu hanya menggeleng dengan wajah serius. Iki pancen wis bahaya. Arwah Dharma kepingin golek dalan liwat Jaya, kowe kudu hati-hati. Desa semakin kacau. Malam hari tidak ada yang berani menyalakan lampu di luar rumah karena takut menarik perhatian sosok itu. Namun meski sudah berhati-hati, teror tetap datang. Ada keluarga yang mengaku pintu rumahnya diketuk keras tengah malam. Saat dibuka, tidak ada siapapun. Hanya bau busuk menusuk hidung dan lumpur basah di depan pintu. Ada juga yang mendengar suara langkah berat berputar-putar di halaman. Padahal tidak ada satupun orang di luar. Ketakutan warga semakin menjadi-jadi ketika seorang ibu yang sedang menyusui bayinya melihat bayangan tinggi besar berdiri di sudut kamarnya. Bayangan itu bergerak pelan mendekat, matanya merah menyala, wajahnya rusak penuh luka. Sang ibu menjerit sekeng-keng-kengnya, memeluk anaknya erat-erat. Saat tetangga datang menolong, bayangan itu sudah menghilang, tapi lantai kamar dipenuhi jejak lumpur. Sejak kejadian itu, hampir setiap malam terdengar teriakan dari rame-rama berbeda. Warga mulai yakin bahwa Dharma tidak hanya gentayangan di sekitar kuburannya, tapi sudah berjalan ke rumah-rumah mencari tubuh untuk ditempati. Beberapa orang percaya bahwa ia ingin hidup lagi, meskipun harus merasuki tubuh orang lain. Jaya sendiri semakin lemah, tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan ia jarang sadar penuh. Kadang ia tertawa dengan suara yang bukan suaranya. Kadang ia berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami siapapun. Pernah suatu kali ia menoleh ke arah ibunya dengan senyum menakutkan dan berkata, "Bu, kowe ngerti ora? Aku iki dudu Jaya maneh.
Aku Iki Dharma. Setelah itu tubuhnya kejang, dan seluruh keluarga menangis histeris. Dukun desa akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual khusus. Malam Jumat Kliwon, ia bersama beberapa tetua desa berkumpul di dekat kuburan Dharma. Mereka membawa sesajen, kembang 7 rupa, dupa, ayam hitam, dan kendi berisi air. Warga lain mengintip dari jauh, tidak berani mendekat. Suara doa-doa mulai dibacakan, asap dupa mengepul, menebar bau menyengat. Tapi baru beberapa menit ritual berlangsung, tanah di atas kuburan itu bergetar keras. Tiba-tiba muncul suara dari dalam, keras dan serak. Aku isih urip, aku durung gelem, lunga. Suara itu membuat semua orang terdiam membeku. Beberapa pemuda yang membantu menyalakan obor langsung lari ketakutan, meninggalkan tempat itu. Dukun desa berusaha tetap tenang, suaranya meninggi membaca mantra, tangannya gemetar memegang keris kecil. Tapi saat tanah benar-benar merekah mohil tangan, pucat keluar dari dalam, berbalut kain kafan kotor penuh tanah. Tangan itu bergerak liar, mencoba meraih siapa saja di sekitarnya. Orang-orang menjerit, berlari tunggang langgang. Ritual terpaksa dihentikan. Kuburan ditutup kembali dengan tanah seadanya. Tapi semua orang tahu, itu hanya menunda, bukan menghentikan. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekat ke kuburan Dharma. Warga membuat pagar bambu seadanya, berharap bisa menahan sesuatu yang ada di dalam. Tapi mereka tahu, pagar itu tidak akan menghentikan arwah yang sudah bangkit. Desas-desus tentang mayit hidup makin menyebar, bukan hanya di desa itu, tapi juga ke desa-desa sekitar. Banyak orang datang hanya untuk sekadar melihat dari jauh, tapi tidak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Ketakutan semakin merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari warga. Malam yang biasanya dipenuhi suara gamelan dan obrolan di teras rumah, kini hanya sunyi. Semua pintu dikunci rapat, lampu minyak dibiarkan menyala sampai pagi. Anak-anak tidak lagi bermain di luar, bahkan ayam dan kambing pun sering berteriak tanpa sebab di tengah malam. Desa itu kini seperti desa mati, meski penghuninya masih bernapas dan jaya. Pemuda yang pertama kali melihat kain kafan itu muncul, kini hanya bisa terbaring lemah di kamarnya. Sesekali matanya terbuka menatap kosong, ke arah lenggit-lenggit, lalu tersenyum menyeramkan sambil berbisik pelan, "Aku wis bali, saiki giliranmu." Bisikan itu membuat keluarganya semakin takut, karena mereka merasa Dharma benar-benar sudah mengambil alih tubuh anak mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana semua ini akan berakhir, tapi satu hal sudah jelas, Dharma, si mayit hidup, telah kembali, dan desa itu kini berada dalam teror yang tidak bisa dihindari. Malam-malam di desa itu jadi berubah sejak kabar mayit Dharma bangkit menyebar. Orang-orang sudah tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Suara jangkrik yang biasanya menemani malam, kini terasa menyeramkan. Angin yang berembus pelan dari arah sawah menimbulkan bunyi gesekan dedaunan bambu di pinggir desa, terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang memanggil nama seseorang. Sejak malam pertama teror itu muncul, warga sudah merasa kalau ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Kisah pertama datang dari keluarga Pak Budi. Malam itu, sekitar jam 11, rumah kayu, mereka diguncang ketukan keras di pintu depan. Tok tiok. Suara itu berulang sampai membuat Pak Budi terbangun dari tidurnya. Ia sempat mengira ada tetangga yang butuh pertolongan, tapi ketika ia mendekati pintu, hawa dingin menyeruak begitu saja, seperti ada kabut yang menyelusup masuk ke dalam rumah. Ia sempat ragu untuk membuka pintu, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Saat pintu kayu itu dibuka, matanya langsung terbelalak. Tidak ada siapapun di sana, hanya pekatnya malam dan bau busuk yang menusuk hidung. Lantai depan rumah sudah penuh bekas lumpur basah, bercampur dengan jejak kaki samar yang tampak aneh. Pak Budi berusaha tetap tenang. Ia memanggil istrinya. "Mak, kene deloken? Iki pae tu, kok aiso ana lumpur neng ngarep omah?" Istrinya keluar sambil menggandeng anak bungsu mereka. Begitu melihat bekas lumpur itu, ia langsung menarik anaknya masuk ke kamar. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Di setiap sudut rumah seperti ada suara lirih, napas berat, dan sekali-sekali terdengar ketukan dari jendela. Padahal semua jendela sudah dikunci rapat. Cerita berikutnya datang dari rumah Mbah Karto, seorang kakek tua yang tinggal sendirian di pinggir desa. Ia bercerita bahwa tengah malam ada sosok berdiri diam di depan rumahnya. Dari celah jendela, Mbah Karto melihat kain putih kotor berlumuran tanah. Wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus tanpa berkedip. "Aku ngerti tenang, Kui Dharma," katanya, dengan suara bergetar saat menceritakan kepada warga. "Doike meng menengwe, orang ngomong opo-opo, nanging rasane kaya arep narik aku metu." Mbah Karto mengaku ia hanya bisa memejamkan mata sambil membaca doa-doa yang ia hafal. Sosok itu berdiri cukup lama, baru kemudian menghilang begitu saja, menyisakan bau bangkai yang menempel sampai pagi.
Sejak kejadian itu, anak-anak kecil di desa jadi susah tidur. Mereka sering menangis tanpa sebab, seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang dewasa. Ibu ono wong neng njaba, nganggo kain putih, ambune elek, begitu kata salah satu anak warga, sebelum akhirnya menangis kencang. Orang tua mereka langsung ketakutan karena merasa anak-anak bisa melihat hal-hal gaib lebih jelas. Malam demi malam, teror itu semakin sering. Hampir setiap rumah di desa mendapat giliran pintunya diketuk keras di tengah malam. Saat dibuka, selalu sama, tidak ada siapa-siapa. Hanya bau busuk dan jejak lumpur yang terbawa sampai ke dalam rumah. Bau itu begitu menyengat, bercampur antara anyir darah dan busuk bangkai yang sudah lama terkubur. Tidak ada yang bisa menjelaskan asalnya, tapi semua orang tahu siapa dalangnya. Di rumah Pak Slamet, kejadian lebih mengerikan terjadi. Malam itu, pintu diketuk keras berkali-kali. Sampai-sampai kayu pintu seperti mau jebol. Pak Slamet berusaha menahan rasa takutnya dan berteriak dari dalam. "Sopo kui, ojo guyon tengah wengi, iki ora jame wong dolan." Tapi ketukan itu semakin keras, membuat seisi rumah bergetar. Akhirnya ia memutuskan mengintip dari celah jendela, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok tinggi dengan wajah pucat penuh tanah. Matanya kosong menatap tajam. Tangannya mengetuk pintu, tapi gerakannya kaku, seperti bukan manusia. Pak Slamet hampir pingsan saat menyadari itu memang wajah Dharma, orang yang sudah dikubur seminggu lalu. Ia langsung jatuh terduduk, keringat dingin bercucuran, dan tubuhnya gemetar hebat. Cerita-cerita semacam itu terus bermunculan setiap malam, membuat seluruh desa dicekam ketakutan. Orang-orang tidak lagi berani memadamkan lampu rumah, bahkan ada yang menyalakan obor di halaman rumah sepanjang malam. Namun anehnya, meski cahaya terang dipasang, ketukan itu tetap datang. Sosok Dharma tetap muncul di tempo-tempo tak terduga. Ada yang melihatnya duduk di bawah pohon asem, ada yang melihat ia berjalan pelan melewati pematang sawah. Bahkan ada yang bersumpah melihat Dharma berdiri di tengah jalan desa. Dia memandang Rumerama dari kejauhan. Para orang tua desa mulai percaya bahwa arwah Dharma benar-benar tidak mau pergi. Ia kembali bukan untuk meminta doa, melainkan untuk menyebarkan rasa takut. "Iki dudu roh sing kepengin tenang," kata Mbah Karyo, salah satu tetua desa. "Iki roh sing kebacut amarah, ora bisa nerimo kerain dewa ke mati." Dari cerita-cerita itu, warga mulai yakin kalau arwah Dharma sedang mencari seseorang. Tapi yang ia cari, tidak ada yang tahu. Suatu malam, keluarga Bu Siti mengalami kejadian paling menyeramkan. Anaknya yang masih kecil, tiba-tiba terbangun tengah malam. Bocah itu berjalan sendiri ke pintu depan, seperti orang kesurupan. Saat Bu Siti menyusul, ia melihat anaknya berdiri di depan pintu yang sudah terbuka lebar. Di luar Rama, berdiri sosok putih kotor, wajahnya rusak, matanya kosong, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Bu Siti langsung menjerit keras, menarik anaknya masuk sambil menutup pintu dengan cepat. Setelah itu, seisi rumah dipenuhi bau bangkai yang menyengat, membuat semua orang di dalam rumah muntah-muntah. Cerita ini membuat seluruh desa semakin panik. Banyak yang memutuskan tidur bersama di satu rumah, berharap lebih aman. Tapi bahkan saat mereka berkumpul, ketukan itu tetap datang. Ketika pintu dibuka, bau busuk menyergap masuk, dan angin dingin berhembus kencang, membuat lampu minyak mati. Sakit. Mereka semua hanya bisa memeluk satu sama lain, menahan napas, dan berdoa agar teror itu segera berhenti, hingga akhirnya seorang warga bernama Sardi memberanikan diri bercerita bahwa ia pernah melihat lebih jelas. Menurutnya, bukan hanya Dharma yang muncul, tapi ada bayangan hitam lain yang mengikuti di belakangnya. Bayangan itu bergerak cepat, seperti asap, dan kadang membisikkan suara-suara samar. "Aku krungu dheweke ngomong, aku durung rampung. Aku durung rampung," kata Sardi dengan wajah pucat. Desa itu benar-benar tidak lagi sama. Anak-anak tidak berani main keluar rumah, orang dewasa saling curiga, dan setiap malam berubah jadi ujian nyali. Orang-orang sudah tidak berani lewat dekat kuburan. Bahkan, suara azan pun terkadang terdengar aneh, seolah bergema lebih panjang dari biasanya. Seakan seluruh desa terkutuk oleh kehadiran arwah Dharma yang kembali. Bukan untuk mencari ketenangan, melainkan untuk menebar teror. Malam itu, warga desa berkumpul di rumah Pabayan. Semua wajah tampak tegang, sebagian pucat pasi, sebagian lain bahkan tidak berani mengangkat kepala. Teror demi teror yang sudah terjadi beberapa minggu terakhir membuat mereka tidak lagi bisa menatap. Anak-anak sakit mendadak, ibu-ibu menangis ketakutan, dan para bapak mulai lelah berjaga setiap malam. Tidak ada satupun rumah yang bebas dari ketukan pintu, suara lirih minta tolong, atau bau busuk yang tiba-tiba menyelinap masuk. Semua orang sadar, ini bukan masalah biasa. Di tengah suasana mencekam itu,
Seorang lelaki tua akhirnya bicara. Nemot, Mbah Samin, dukun tua yang jarang sekali keluar rumah. Rambutnya putih panjang, matanya tajam, dan suaranya bergetar pelan tapi penuh wibawa. Aku wis ngerti iki saka awal, katanya lirih, membuat seisi ruangan langsung hening. Kau kebet, kudu ngerti. Dharma kuwi ora wong sembarangan. Doeko dolanan ilmu sing ora kudune dolanan. Lan saiki, warga saling pandang, sebagian tidak percaya. Tapi rasa penasaran membuat mereka diam mendengarkan. Mbah Samin menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan rahasia yang selama ini ia simpan. Dharma kuwi wis suwe nglakoni ilmu peteng, ora mong santet biasa. Sing dikerjakna kuwi jenine santet mayit urip. Ilmu iki, waduh, Angel diterangke, nanging intin, wong sing wis mati bisa dipaksa tangi maneh kanggo dadi budak. Sing nguasai ilmun bisa nyuruh arwah ngapain wae nyiksa wong jaluk banda opo wae sing dikarepke. Nanging kabeh kudu dibayar nganggo tumbal. Seisi ruangan gemetar mendengar penjelasan itu. Beberapa ibu langsung memeluk anaknya lebih erat. Pak Bayan mencoba menenangkan suasana meski Wahania sendiri sudah memerah menahan rasa takut. Mbah, maksudnya, Dharma wis gunakake ilmu iku. Kok iso? Mbah Samin mengangguk pelan. Yo, aku ngerti amarga aku tau ndelok diu. Suatu waktu, sawetara tahun kepungkur, Dharma iki ngubur kucing ireng nang kuburan tengah wengi. Warmang, kui dheweke uga tau nyolong kain kafan wong sing nembe dikubur. Kui dudu sembarang perilaku. Kui syarat ilmu santet mayit urip butuh bareng-bareng saka. Wong mati kanggo ngikat roh sing durung tenang. Wong kaya Dharma ora bakal puas dheweke pengen kekuasaan luwih. Nanging sing ora dierteni, ilmu iki mbebayani banget. Yen sing lakoni mati ora sesuai aturan, arwah bakal kebalik, malah nyiksa pemilik. Warga mulai paham kenapa semua teror ini terjadi. Dharma mati dengan cara mengenaskan, penuh luka aneh, seolah ada sesuatu yang main kebik-kabik tubuhnya. Mungkin itulah akibat dari ilmu hitam yang ia pelihara. Tapi yang membuat semua orang makin pucat adalah kata-kata Mbah Samin selanjutnya saiki. Jasad Dharma ora iso tenang. Nyawane setengah mati setinggal urip. Kui sing ngegawe kuburan, kerep obah. Arwah ora bisa metu, jasad ora iso rusak. Lansing paling elek, dheweke saiki lagi ngogoleki omah anyar. Awak anyar, awak manungsa sing isi urip kanggo dienggoni. Perkataan itu langsung membuat beberapa orang menjerit pelan. Ada ibu yang hampir pingsan. Ada bapak yang langsung berdiri, ingin segera keluar dari ruangan. Namun pintu ditutup rapat, Pak Bayan menahan mereka. Ojo metu disik, mebasa, durung rampung nerangke. Dengan suara berat, Mbah Samin melanjutkan. Aku ngerti tanda-tanda. Saben wengi, Dharma nyoba mlebu omah-omah kene. Ketok! Doyeke lagi nyoba nemokake awak sing pas kanggo dipanggoni, yen ana sing kebuka, yen ana sing kecantol. Awak kui sing bakal dicekel. Kui kenapa saben pintu diketok terus? Kui Doyeke nyoba mlebu. Wajah-wajah ketakutan semakin jelas. Sekarang, ketukan keras di tengah malam tidak lagi dianggap sekadar gangguan, tapi peringatan. Sosok Dharma sedang mencoba masuk. Dan siapapun yang lengah bisa jadi tubuh barunya. Beberapa orang mulai teringat kejadian aneh di rumah mereka. Anak-anak kecil yang tiba-tiba berjalan sendiri membuka pintu tengah malam. Orang-orang yang kesurupan tanpa sebab, bau busuk yang menyelinap masuk meski jendela tertutup rapat. Semua itu ternyata bukan kebetulan, melainkan cara arwah Dharma mencari celah untuk kembali hidup lah terus. Piye karane? Mbah, tanya Pak Bayan dengan suara bergetar. Opo ana cara kanggo mandeke? Mbah Samin terdiam cukup lama, lalu menggeleng perlahan. Ora gampang, ilmu santet mayit urip ora iso diputus kanggo doa biasa. Iki butuh ritual khusus lan ritual kuwi kudu dilakoni ing kuburan langsung. Nanging risikon gede banget. Yen gagal, sing nindakake bakal ditarik dari tumbal, lan Dharma bakal dadi luwih kuat. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani bicara. Hanya suara napas berat dan tangisan kecil anak-anak yang terdengar. Semua orang sadar, mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar gangguan arwah biasa. Di luar rumah Pak Bayan, angin malam berhembus kencang. Suara daun bambu berdesir. Sesekali seperti ada suara orang berbisik. Beberapa warga menoleh ke jendela, merasa seperti ada bayangan putih berdiri di kejauhan. Suasana semakin mencekam, seolah Dharma tahu kalau rahasianya sudah terbongkar. Mbah Samin akhirnya menutup penjelasannya dengan suara rendah. Aku wis tua, tenagaku ora kuat maneh. Nanging yen kowe kabeh wani, kita kudu ngadapi iki bareng-bareng. Ora ana ting
aman nenek mung delikwe. Dharma bakal terus ngogoleki awak anyar, nganti nemu sing cocok. Lan nenek kuwi kelakon wis rampung. Deso iki bakal dadi papan kanggo roh sing ora tenang. Perkataan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bayangan tentang Dharma hidup kembali. Berjalan dengan tubuh baru, menghantui desa selama-lamanya. Membuat semua orang merasa ajal bisa datang kapan saja. Sejak malam itu, warga benar-benar tidak bisa tidur. Mereka berjaga dengan mata terbelalak, berdoa, sambil berharap arwah Dharma tidak datang mengetuk pintu mereka. Tapi jauh di dalam hati, mereka tahu ini baru permulaan. Malam itu, udara terasa berbeda dari biasanya. Angin bertiup kencang dari arah barat, membawa aroma anyir bercampur bau kemenyan yang mulai dibakar warga. Bulan hanya tampak separuh, cahayanya redup tertutup awan hitam pekat. Jalan setapak menuju kuburan desa dipenuhi langkah-langkah ragu. Orang-orang berjalan sambil menunduk, membawa obor yang gemetar ditiup angin. Tidak ada yang berani bicara. Keras-keras, hanya bisikan doa dan degup jantung yang terdengar. Mbah Samin berjalan paling depan. Tongkat kayu tuanya menjejak tanah dengan bunyi pelan, tapi mantap. Wajahnya serius, matanya tajam, dan napasnya teratur. Meski dalam hatinya ia pun tahu, malam itu bisa saja jadi malam terakhir bagi dirinya. Di belakangnya, beberapa orang lelaki membawa sesajen. Nasi tumpeng kecil, ayam hitam yang sudah dipotong, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air yang dicampur dengan minyak harum. Semua itu diletakkan di sebuah nampan bambu yang ditutup kain putih. Sementara para perempuan membawa anak-anak mereka tetap tinggal di rumah. Hanya lelaki-lelaki tertentu yang berani hadir malam itu saat rombongan tiba di depan pintu gerbang makam. Hawa dingin langsung menusuk tulang. Obor yang mereka bawa bergetar hebat, beberapa kali hampir padam, meski tidak ada angin besar yang lewat. Astagfirullah, bisik salah seorang lelaki muda sambil mengeratkan genggaman pada obornya. Kuburan Dharma berada di ujung makam, tepat di dekat rumpun bambu yang tinggi dan rimbun. Suara bambu berderak tertiup angin terdengar seperti jeritan. Samar, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dari keyohan, makam itu tampak berbeda. Tanahnya tidak rata, seperti sering bergerak sendiri. Nisan kayu sudah retak, miring ke satu sisi, dan kain putih yang dulu menutup jasad Dharma tampak mengintip dari celah tanah yang terbuka. Mbah Samin berhenti di depan makam itu, lalu duduk bersila. Semua warga mengikuti dengan wajah pucat. Sish, ditaruh di samping nisan, kemenyan dinyalakan, hingga asap putih mengepul tinggi ke udara. Bau harum kemenyan bercampur dengan aroma busuk yang tiba-tiba muncul entah dari mana, membuat beberapa orang mual dan hampir muntah. Dengan suara berat, Mbah Samin mulai membaca doa-doa. Suaranya dalam, bergetar, tapi penuh keyakinan. Ya Allah, mugi kabeh roh sing ora tenang bali menyang panggonan. Mugi orang nganggo manungsa sing isih urip. Ucapnya dalam campuran bahasa Jawa dan doa Arab. Warga yang lain ikut menunduk. Bibir mereka bergetar mengikuti bacaan sebisanya. Namun baru beberapa ayat dibacakan, tanah di atas makam Dharma tiba-tiba bergetar. Awalnya pelan, lalu semakin kuat hingga membuat sesajen di atas nampan bergeser. Warga menatap dengan mata terbelalak, sebagian berpegangan pada satu sama lain. Getaran itu semakin menjadi, sampai tanah benar-benar berguncang seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Tiba-tiba suara keras menggema dari bawah tanah. Suara itu bukan suara manusia, melainkan raungan parau bercampur jeritan. Arha, panjang, berat, dan menakutkan. Obor yang dibawa warga bergoyang hebat, beberapa padam, membuat suasana jadi semakin gelap. Wes, tetep woco aja, mandek, teriak Mbah Samin dengan suara keras. Meski wajahnya sendiri mulai berkeringat dingin, ia menekan tangannya ke tanah, membaca doa lebih keras. Namun suara dari dalam tanah semakin menggila. Dari celah makam yang retak, keluar bau busuk yang luar biasa menyengat, seperti bangkai busuk yang sudah berminggu-minggu. Lalu, semua orang melihatnya. Sebuah tangan kurus pucat, ujung jarinya panjang dengan kuku hitam, muncul perlahan dari polek tanah. Tangannya bergerak, meraba-raba, mencoba meraih siapa saja yang ada di dekatnya. Ya Allah Gusti, tangane metu, teriak seorang pemuda, langsung jatuh terduduk ketakutan. Beberapa orang lainnya menjerit dan lari, mundur, menjauh dari makam. Ada yang langsung pingsan saking takutnya, jatuh terkapar di tanah basah. Tangan itu semakin keluar, menembus tanah, diikuti lengan kurus penuh tanah basah. Kain kafan putih yang kotor bercampur darah dan lumpur terlihat jelas. Dan suara erangan makin keras. Aku durung rampung. Suara lirih itu terdengar, membuat semua orang langsung merinding setengah mati.
Mbah Samin berusaha tetap tenang, meski tangannya sendiri gemetar hebat. Ia mencabut sebilah keris kecil dari ikat pinggangnya, lalu menancapkannya ke tanah, tepat di atas makam. Dengan lantang, ia membaca mantra dan doa, berusaha mengikat kembali arwah Dharma agar tidak bisa keluar. Api dari kemenyan mendadak berkobar tinggi, membuat asap semakin tebal. Namun perlawanan dari dalam tanah justru semakin kuat. Pohon bambu di sekitar makam berguncang keras. Beberapa batang patah sendiri dengan suara keras, jatuh menimpa tanah. Suara angin berubah menjadi jeritan panjang, membuat telinga semua orang sakit. Sosok tangan itu hampir berhasil keluar sepenuhnya. Bahu kurus dengan kain kafan yang robek mulai tampak. Mata hitam kosong terlihat samar dari balik tanah, menatap tajam ke arah warga. Anak muda yang tadi berteriak langsung lari terbirit-birit, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Warga yang lain berusaha bertahan, meski tubuh mereka gemetar hebat. Mbah Samin menutup matanya, mengerahkan seluruh tenaga terakhir. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Dharma, kowe wis ora kagungan hak urip maneh. Bali menyang panggonanmu." Suaranya bergema di antara pekuburan yang gelap. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam meledak kecil, memuntahkan gumpalan tanah dan bau busuk yang makin menyiksa. Warga berteriak serentak, beberapa terjatuh, ada yang lari ke arah gerbang makam sambil menangis histeris. Namun sesaat setelah ledakan itu, tangan yang tadi menjulur keluar mendadak berhenti bergerak. Lalu perlahan, ditarik kembali masuk ke dalam tanah. Seakan ada kekuatan lain yang menyeretnya. Suasana hening sejenak. Hanya tersisa suara tangisan warga yang ketakutan. Tanah yang tadi bergetar kini perlahan kembali rata, meski masih menyisakan celah dan bau busuk. Mbah Samin jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi, napasnya terengah-engah. "Aku wis ngiket dheweke maneh," katanya lirih, hampir tidak terdengar. "Nanging ora suwe, iki mong sementara. Dheweke bakal nyoba metu maneh nganti entuk awak anyar." Warga saling pandang dengan wajah panik. Mereka sadar, ritual itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah, hanya menunda. Sosok Dharma masih ada, masih menunggu, masih mencoba kembali. Dan jika suatu saat ia berhasil keluar sepenuhnya, tidak ada yang bisa membayangkan kengerian apa yang akan menimpa desa itu di kejauhan. Dari balik rumpun bambu yang patah, beberapa orang bersumpah melihat bayangan putih berdiri hanya menetap. Mereka tanpa suara. Mata hitam kosong itu masih ada, seolah berkata, "Aku bakal bali. Kapan wae, aku bakal bali." Ritual malam itu memang membuat tanah kuburan Dharma kembali tenang. Setidaknya untuk sesaat, warga yang semula panik, berteriak dan berhamburan lari, akhirnya bisa pulang meski dengan tubuh gemetar dan wajah pucat pasi. Mbah Samin yang sudah kehabisan tenaga hampir roboh di jalan pulang. Tubuhnya digotong dua orang pemuda sambil mulutnya masih komat kamit membaca doa. Semua orang berharap teror itu sudah berakhir. Meski jauh di dalam hati mereka, bayangan tangan pucat yang sempat keluar dari tanah tetap membekas kuat, seperti mimpi buruk yang sulit dihapus. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Berikutnya turun hujan deras. Air menetes di genting rumah warga. Derasnya seperti tabuhan drum yang membuat semua orang tidak bisa tidur. Suara gemuruh petir sesekali menyambar, membuat anak-anak menangis dan berlari ke pangkuan orang tuanya. Dan di tengah suara hujan itu, beberapa orang yang rumahnya dekat dengan kuburan mendengar suara lirih yang tidak asing. Awalnya samar, pelan, hampir tertutup derasnya hujan. "Pak, aku isih nangke." Begitu suara itu terdengar, lirih tapi jelas, datang dari arah makam Dharma. Beberapa warga terdiam di dalam rumahnya, tidak berani menoleh keluar jendela. Ada yang memejamkan mata sambil menutup telinga, ada pula yang langsung membaca doa sebisanya. Tapi suara itu tidak berhenti. Kadang berubah menjadi rintihan, kadang terdengar seperti ketukan pelan di tanah. Tok, tok, berulang-ulang, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Keesokan paginya, setelah hujan reda, warga menemukan sesuatu yang membuat perut mereka mual. Tanah di sekitar makam Dharma basah kuyup, tapi di atas nisan terlihat bercak lumpur berbentuk telapak tangan. Jelas sekali, seperti seseorang dari dalam berusaha mendorong tanah ke atas. Ada bekas goresan kuku panjang di tanah basah itu, seakan-akan jasad Dharma berusaha keluar lagi. "Gusti Allah, ikira uis," bisik seorang bapak tua dengan suara lirih, lalu buru-buru pergi dari sana. Ketakutan warga semakin menjadi mereka. Memutuskan menutup makam itu dengan pagar bambu. Melingkari seluruh area kuburan Dharma, mereka menancapkan bambu-bambu ransing, mengikatnya dengan tali, dan menambahkan sesajen kecil di beberapa sudut pagar. Semua itu dilakukan bukan karena mereka yakin bisa menahan Dharma,
tapi hanya agar mereka merasa sedikit lebih aman. Namun tetap saja, setiap malam Jumat Kliwon, sesuatu selalu terjadi. Pada malam-malam itu, bau busuk kembali menyebar ke seluruh desa. Bau itu datang entah dari mana, menusuk hidung, membuat orang muntah-muntah, bahkan ada yang pingsan. Dan bersamaan dengan itu, suara ketukan dari dalam tanah terdengar lagi. Tok, tok, selalu 3 kali, lalu hening. Kemudian muncul suara lirih yang membuat siapa saja yang mendengarnya merinding. Aku durung mati, aja tinggalnya aku. Orang-orang mulai percaya bahwa Dharma tidak hanya menjadi arwah gentayangan, tapi juga terjebak dalam keadaan yang bahkan lebih buruk. Setengah hidup setinggal mati, tidak bisa tenang, tidak bisa benar-benar mati. Dan ia marah, sangat marah pada semua orang. Beberapa kejadian aneh kembali menghantui warga setelah pagar bambu dipasang. Seorang anak kecil pernah sakit tinggi di malam Jumat Kliwon. Badannya panas sekali, tapi mulutnya berulang kali berkata, "Aku kepingin metu, bukakno aku." Ibunya menangis ketakutan. Tidak tahu apakah itu anaknya sendiri yang bicara, atau Dharma yang masuk lewat tubuh anaknya. Ada juga seorang lelaki muda yang mendadak hilang akal. Tengah malam, ia berjalan ke arah kuburan dengan mata kosong. Bibirnya komet-kamit menggumam, "Aku bali. Aku bali." Untung saja warga lain berhasil menahannya sebelum ia melewati pagar bambu. Mbah Samin yang mulai semakin lemah hanya bisa berpesan singkat, "Iki durung rampung. Aku wis ngiket 2 kemung sementara. Nanging saben hujan, deres saben malam sing winjet. Dheweke bakal nyoba metu maneh. Ati-ati. Ojo nganti ono sing kegoda nenek krungu suarane." Ucapannya membuat warga hanya bisa semakin waspada, meski dalam hati mereka tahu, cepat atau lambat arwah itu akan menemukan cara keluar. Waktu berjalan, tapi teror itu tidak pernah benar-benar hilang. Kuburan Dharma tetap dibiarkan kosong dari peziarah. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan di siang bolong. Rumput liar tumbuh tinggi di sekeliling pagar bambu. Pohon bambu di belakang makam semakin rimbun, menciptakan bayangan gelap yang menutupi tempat itu hampir sepanjang hari. Anak-anak dilarang bermain ke arah sana. Bahkan orang dewasa pun kalau lewat jalan dekat makam lebih memilih memutar jalan jauh. Kuburan itu jadi tempat yang tabu, tempat yang hanya disebat-sebut dengan bisikan. Namun justru karena dilarang, desas-desus makin menyebar. Ada yang bilang pernah melihat bayangan putih berdiri di balik pagar bambu saat hujan turun. Ada yang bersumpah mendengar suara orang merintih di sore hari ketika melewati jalan dekat kuburan. Bahkan seorang petani pernah melihat tanah di sekitar pagar bergerak pelan, seperti ada sesuatu di bawahnya yang hidup. Cerita-cerita itu membuat nama Dharma semakin menyeramkan. Sampai-sampai orang menyebutnya bukan lagi kuburan Dharma, melainkan kuburan mayit urip. Malam Jumat Kliwon berikutnya menjadi saksi kejadian paling menakutkan. Hujan turun sejak sore, deras sekali, disertai angin kencang. Warga desa mengurung diri di dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu minyak, dan berdoa. Namun meski pintu tertutup, bau busuk tetap merayap masuk. Anak-anak menangis, ibu-ibu ketakutan. Bapak-bapak hanya bisa duduk memeluk lutut, dan di antara derasnya hujan, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. "Pak, aku isih nang kene, aku durung mati." Suara itu seperti datang dari seluruh arah sekaligus, membuat orang menutup telinga mereka sambil menjerit. Seorang lelaki muda, karena tidak kuat lagi mendengar suara itu, nekat membuka pintu rumahnya. Ia berlari keluar, tubuhnya basah kuyup. Diterpa hujan, ia berteriak ke arah kuburan. "Opo sing kau kerepni Dharma? Opo sing kau geliki?" Suaranya pecah oleh amarah dan ketakutan. Warga lain yang melihatnya hanya bisa menangis, karena mereka tahu lelaki itu sedang bermain-main dengan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Tidak lama setelah itu, terdengar suara jeritan panjang dari arah kuburan. Jeritan yang begitu menyayat, seperti suara orang diseret ke dalam tanah. Warga yang memberanikan diri melihat keluar hanya mendapati hujan semakin deras, pagar bambu bergoyang keras, dan di antara kilatan petir, sesosok bayangan putih terlihat, merangkak di balik pagar. Sejak malam itu, lelaki muda itu tidak pernah kembali. Ada yang bilang ia hilang, ada yang percaya ia sudah jadi tumbal Dharma, tubuhnya diambil untuk dijadikan wadah baru. Sejak kejadian itu, warga semakin yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Dharma sepenuhnya. Ritual Mbah Samin hanya menunda, bukan menyelesaikan. Arwah itu masih di sana, masih berusaha keluar, dan semakin hari semakin kuat. Mbah Samin sendiri jatuh sakit tidak lama kemudian. Tubuhnya melemah, matanya kosong setiap kali ada orang menyebut nama Dharma. Sebelum meninggal, ia sempat berkata, "Deweke bakal bali, yen wayahi teka, kabeh
bakal krosa dewe. Sampai sekarang, bertahun-tahun. Setelah kejadian itu, kuburan Dharma tetap dibiarkan sunyi, ditutup pagar bambu yang sudah lapuk dimakan waktu. Rumput liar dan ilalang menutupinya. Pohon bambu tumbuh makin lebat, menutupi cahaya matahari. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan untuk sekadar membersihkan rumputnya. Setiap kali hujan deras turun, suara lirih itu kembali terdengar. Pak, aku isi kene, aku durung mati. Dan setiap malam Jumat Kliwon, bau busuk yang sama kembali menyelimuti desa, membuat orang-orang berdiam diri di rumah dengan wajah pucat dan doa yang tak pernah putus. Cerita tentang Dharma kini sudah jadi legenda di desa itu. Anak-anak tumbuh dengan larangan keras. Jangan pernah lewat dekat kuburan setelah maghrib. Jangan pernah menjawab jika ada yang memanggil namamu dari arah kuburan. Dan jangan pernah membuka pintu rumah jika ada ketukan di malam hari. Karena siapapun yang melanggar bisa saja menjadi tubuh baru bagi arwah yang tak mau mati itu. Dan sampai hari ini, orang-orang masih percaya Dharma masih ada di sana, terkubur, tapi tidak benar-benar mati. Menunggu, mengetuk, dan berbisik. Sampai suatu saat ada yang cukup lemah untuk membiarkannya keluar.